Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Febri. Pada bab 3 ini saya akan membahas mengenai pengenalan dan basic Cisco. Di sini ada 6 materi pembahasan. Langsung saja ke materi yang pertama yakni remote Cisco Real Device. Di sini bisa kita lihat terdapat kabel, laptop, PC, dan juga switch. Nah, di switch ini terdapat port-port atau biasa kita sebut dengan interface. Interface ini bisa jadi akses point untuk internet atau laptop dan juga PC. Lalu di sini ada yang namanya port console. Nah, port console ini berguna untuk konfigurasi ataupun meremote pada laptop atau PC dengan menggunakan kabelnya ini. Jadi nanti kabel ini akan tersambung ke port console di switch ini. Lalu kabel ini tersambung pada laptop ataupun pada PC. Jadi seperti itu untuk cara remote Cisco dengan real device. Selanjutnya remote Cisco pada paket tracer. Oke, langsung saja kita masukkan switch-nya. Pilih yang pertama ini, tambahkan, lalu tambahkan juga PC-nya. Nah, pada connection, di sini ada jenis-jenis kabelnya. Untuk kabel yang automatically switch connection type ini sudah default dan digunakan untuk FSA seperti bab sebelumnya. Akan tetapi untuk meremote kita akan gunakan kabel yang konsol. Kita klik, sambungkan dari switch, pilih port konsol, lalu hubungkan ke PC, pilih yang RS232. Nah, untuk konfigurasi itu ada dua cara, yaitu bisa dari switch-nya pada tab CLI. Di sini bisa langsung konfigurasi. Akan tetapi jika di real device untuk switch-nya itu tidak ada tampilannya. Jadi untuk meremote bisa dengan menggunakan PC. Maka di sini kita akan coba meremote atau mengkonfigurasi dengan PC, yaitu dengan cara menyambungkan kabelnya. Lalu kita buka PC-nya, masuk ke desktop, klik terminal, ini oke saja, dan di sini kita juga bisa konfigurasi. Jadi tampilannya di sini akan sama. Nah, di sini untuk memperbesar tab CLI-nya ini bisa dengan klik option, preference, pada bagian font, di sini ada tab CLI. Kalian bebas mau ubah jadi berapa, misal di sini saya akan ubah jadi 18. Apply, close. Coba kita buka lagi. Oke, di sini sudah lebih besar ya. Jadi seperti itu untuk remote dari Cisco paket tracer. Selanjutnya perintah dasar Cisco. Ini kita hapus saja untuk PC-nya. Oke, langsung saja buka switch-nya. Pada tab CLI ini bisa dilihat ada simbol lebih besar. Nah, simbol ini artinya adalah kita masuk pada mode user atau level user. Kalian bisa ketikkan tanda tanya. Nah, pada mode user ini kita terbatas untuk melakukan konfigurasi-konfigurasi. Jadi hanya sebatas ini saja perintah yang bisa digunakan untuk konfigurasi pada mode user. Lalu yang kedua ada yang namanya mode privilege. Untuk mode privilege ini kita bisa ketikkan perintahnya yaitu enable. Enter. Nah, tandanya akan berubah menjadi tanda pagar. Ini artinya kita sudah masuk pada mode privilege. Di mode ini kita bisa menggunakan perintah yang lebih banyak dan leluasa. Kita coba saja ketikkan tandanya. Nah, di sini ada banyak sekali perintah yang bisa digunakan. Dan ini ada more. Untuk melihat perintah selanjutnya, jika kita enter, maka dia akan menampilkan satu perintah di bawahnya. Untuk melihat lebih dari satu perintah di bawahnya, kalian bisa gunakan spasi. Akan tetapi, di mode ini kalian hanya bisa menggunakan perintah-perintah ini, dan tidak bisa mengkonfigurasikan ataupun mengubah isi datanya. Dan untuk mengubah isi datanya, kita harus masuk ke mode yang terakhir, yaitu mode Global Configuration. Untuk masuk, kita bisa ketikkan perintahnya, yaitu const. Jika kita berhasil masuk, di sini akan ada tulisan config dan tanda pagar, yang artinya kita akan melakukan konfigurasi. Kita coba tanda-tanya. Nah, di mode ini kita bisa mengkonfigurasi semua perintah yang ingin kita konfigurasikan. Di sini ada banyak sekali perintah-perintahnya. Bisa ada more, kita coba spasi. Nah, lalu untuk kembali ke mode sebelumnya yaitu mode privilege, kalian bisa ketikkan X ataupun exit. Dan di sini kita akan kembali ke mode sebelumnya. Jadi itu perintah-perintah dasar yang perlu diketahui, tetapi tidak harus dihafal karena nanti kalian mengerti sendiri. Selanjutnya service password encryption. Langsung saja buka switch-nya. Oke, di sini kita masuk pada mode privilege, lalu mode global configuration. Pastikan di sini ada tulisan config dan tanda pagar ya. Karena kita akan melakukan konfigurasi. Langsung saja ketikkan enable password.
Misal 123, enter. Lalu kita exit lagi. Nah, fungsi dari password tadi itu supaya switch kita ini tidak terkena hack. Jadi pada saat kita ingin masuk ke mode privilege, di sini kita harus memasukkan password. Bisa langsung masukkan saja. Nah, untuk defaultnya memang tidak akan muncul ketika kita mengetikkan passwordnya. Hal ini bertujuan ketika kita berada di tempat umum, orang lain tidak akan bisa melihatnya. Lalu kalau misalkan kita lupa, kita bisa melihatnya dengan cara mengetikkan show run, yang artinya perlihatkan konfigurasi yang dilakukan switch ini. Nah, karena kita sudah mengkonfigurasikan password, maka di sini kita bisa lihat passwordnya, yaitu 123. Akan tetapi, enable password ini tidak secure atau tidak aman, jadi untuk lebih aman kita akan coba lakukan enable secret. Dengan masuk ke mode konfigurasi, kita coba enable secret. Misal passwordnya itu saya buat Cisco, enter, kita exit lagi, lalu coba masuk mode privilege. Di sini kalian bisa masukkan enable yang password ataupun yang secret. Saya akan coba ketik Cisco. Oke, enter. Dan di sini bisa. Lalu coba show run. Nah, maka di sini akan ada konfigurasi enable secret. Akan tetapi, untuk passwordnya itu dia disamarkan dengan kode-kode seperti ini. Jadi tidak akan mudah terkena hack. Akan tetapi, sebenarnya untuk enable password ini bisa kita samarkan juga. Kalian bisa tekan key untuk keluar. Lalu masuk ke mode konfigurasi dulu. Lalu ketikkan self, enter, pass, enter. Jadi perintahnya itu service password encryption, yang artinya enable password yang 123 ini akan disamarkan sama seperti yang enable secret. Kita enter saja, lalu exit, kita coba show run. Nah, maka di sini enable passwordnya sudah berhasil disamarkan. Akan tetapi ini masih tidak secure, karena ini masih bisa di-decrypt, yang artinya masih bisa dihack atau di-crack. Kita coba blok, klik kanan, copy, atau bisa di-blok saja. Lalu masuk ke Google. Di sini kita ketikkan Cisco password decrypt. Di sini ada banyak. Saya akan pilih yang ini saja. Nah, di sini kalian paste password yang di copy tadi. Lalu show password. Maka di sini dia akan menampilkan password enable yang sebenarnya. Jadi walaupun enable passwordnya sudah kita samarkan, itu masih bisa dihack. Maka dari itu sebaiknya kita menggunakan yang enable secret. Selanjutnya konfigurasi IP address pada Cisco router. Oke, ini kita hapus dulu. Lalu kita tambahkan routernya. Saya akan pakai router yang paling akhir ini. Lalu tambahkan switchnya. Dan tambahkan juga 2 PC di sini. Dan 1 PC di sana. Lalu kita hubungkan dari router ke switch. Lalu dari switch ke PC 1. Lalu switch ke PC 2. Dan terakhir dari router ke PC 3. Nah, kalian pastinya tahu jika topologinya seperti ini, artinya antara PC 1 dan PC 2 ini berbeda blok subnet dengan PC 3. Karena sudah berbeda segmen. Nah, segmen ini artinya port-port yang ada di router. Jadi untuk FA00 itu segmen 1 dan FA01 itu segmen 2. Nah, pada bab sebelumnya kita mengkonfigurasikan IP routernya itu lewat menu config, lalu masuk pada FA00, dan port statusnya diaktifkan, lalu masukkan IP-nya. Akan tetapi di real device itu kita tidak akan melakukan konfigurasi seperti itu, karena ini hanya ada di Cisco Packet Tracer. Jadi untuk konfigurasi pada realnya kita akan gunakan menu CLI. Karena kita akan mengkonfigurasi, maka kita perlu masuk ke mode Global Configuration. Oke, jadi pertama kita masuk ke mode privilege dulu, lalu masuk ke mode konfigurasi. Jika sudah, kalian perlu menentukan IP address berapa yang akan dipakai. Misal untuk segmen network di sebelah sini akan menggunakan IP 10.10.10.0/24. Lalu untuk segmen di sebelah sini menggunakan IP 20.20.20.0/24. Lalu tentukan juga untuk IP FA00 yaitu
misal, yang artinya 10.10.10.1. Lalu untuk PC 1 yaitu titik 2, yang artinya 10.10.10.2 plus 24. Dan untuk PC 2 itu titik 3, artinya 10.10.10.3 plus 24. Kemudian untuk FA01 itu titik 1 yang artinya 20.20.20.1, dan untuk PC 3 yaitu titik 2 yang artinya 20.20.20.2 plus 24. Oke, langsung saja masuk ke routernya. Di sini untuk mengkonfigurasikan networknya, kita akan konfigurasikan dulu di interface-nya, yaitu FA00. Jadi kita masuk dulu pada interface FA00. Enter. Lalu kita aktifkan dulu kabelnya dengan perintah no shutdown. Enter. Enter lagi. Kita exit. Lalu masuk ke interface FA01. Enter. No shutdown. Enter. Enter lagi. Oke, di sini sudah berubah menjadi hijau semua ya. Artinya sudah aktif semua. Di sini kita exit dulu. Lalu masuk ke menu interface FA00. Nah, di sini kita konfigurasikan untuk IP-nya dengan mengetikkan IP address 10.10.10.1 seperti yang tadi sudah kita tentukan. Lalu untuk subnet max-nya 255.255.255.0. Enter. Lalu exit. Masuk ke interface FA01. Langsung saja IP address 20.20.20.1. Lalu subnet box-nya 255.255.255.0. Lalu untuk melihat IP berapa saja yang sudah kita konfigurasikan, kita exit dulu. Exit lagi. Di mode privilege ini kita ketikkan perintahnya yaitu show IP interface list. Enter. Dan di sini bisa dilihat untuk IP FA00 itu 10.10.10.1 dan untuk FA01 itu 20.20.20.1. Lalu statusnya ini up. Artinya ini sudah berjalan dengan baik. Dan untuk yang tahun ini artinya tidak berjalan. Selanjutnya kita konfigurasikan IP address pada setiap PC-nya. Ini close. Lalu masuk ke PC 1, desktop IP configuration. Kita tuliskan IP-nya 10.10.10.2. Subnet box-nya 255.255.255.0. Lalu default gateway-nya 10.10.10.1. Close. Masuk ke PC 2, IP-nya 10.10.10.3. Subnet max-nya 255.0. Lalu default gateway-nya 10.10.10.1. Close. Lanjut ke PC 3, IP-nya 20.20.20.2. Subnet max-nya 255.255.255.0 dan default gateway-nya 20.20.20.1. Close. Oke, jadi semuanya ini sudah selesai kita konfigurasikan. Kemudian kita coba kirim paket, semisal dari PC 1 ke PC 2. Oke, sukses. Coba dari PC 2 ke PC 1. Ini juga sukses. Lalu kita coba dari segmen 1 ke segmen 2. Misal dari PC 2 ke PC 3. Untuk awal memang valid, kita coba lagi saja. Dan di sini dia juga sudah sukses. Valid. Dan terakhir kita coba dari PC 1 ke PC 3. Dan di sini dia sukses. Selanjutnya materi terakhir yakni perintah N. Nah, untuk perintah N ini sama halnya dengan perintah exit. Kita langsung masuk saja ke routernya. Nah, semisal di sini kita masuk ke mode configuration. Lalu semisal masuk ke interface FA00. Nah, kalau kita gunakan perintah exit, itu dia hanya akan keluar satu langkah ke belakang. Karena kita berada di interface FA00, maka jika kita exit di sini dia akan kembali ke mode global configuration. Akan tetapi, jika kita ingin keluar dari mode global configuration, kita bisa gunakan perintah N. Misal di sini kita masuk lagi ke interface FA00, lalu ketikkan N, maka di sini dia akan langsung keluar dari mode global configuration dan kembali ke mode privilege. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.